Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan membahas materi akuntansi manajemen mengenai pusat pertanggungjawaban. Oke, geng, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri kita dulu ya, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Intan Tari Septiana, kemudian ada 3 partner saya, mulai dari Mutia Lucy Revolyanti, Martia Nurfa Kurniawan, dan Dahlia Zulka. Kami dari kelompok 3, kelas 5D Akuntansi Universitas Pakuan Bogor. Oke guys, saatnya masuk ke materi ya, pusat pertanggungjawaban. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban? Nah, jadi yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas unit bisnis tersebut. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk sebuah hierarki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat pusat tanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban. Pada pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka manajemen senior menentukan sejumlah strategi, yang mana fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan ialah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Di slide selanjutnya, ada input dan output. Input dan output. Apa sih hubungan antara input dan output? Hubungannya itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya nih, Departemen Produksi menginput bahan baku menjadi barang jadi. Lalu ada juga nih input yang tidak berkaitan secara langsung dengan output. Misalnya apa? Misalnya itu biaya iklan. Kemudian pada pengukuran, input diukur dengan satuan moneter yaitu uang. Nilai uang diperoleh dari kuantitas dikali harga per unit. Misalnya, jumlah jam kerja dikali tarif per unit. Efisiensi dan efektivitas. Lalu selanjutnya itu ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas itu adalah rasio output terhadap input. Lalu efisiensi diukur dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Contohnya itu adalah pusat pertanggungjawaban A lebih besar daripada efisiensi dari B apabila input A lebih kecil input B tetapi dengan output yang sama. Lalu ada input A yang sama dengan input B tetapi output A lebih besar. Dan ada efektivitas. Efektivitas itu lebih ditentukan oleh hubungan output yang dihasilkan dengan tujuan. Jadi semakin besar output, maka semakin efektif unit tersebut. Suatu pusat tanggung jawab akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat juga. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Dan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban itu yang pertama ada pusat pendapatan. Apa sih pusat pendapatan itu? Jadi, pusat pendapatan adalah pusatnya tanggung jawab yang outputnya atau pendapatannya dapat diukur secara moneter, tetapi tidak ada nih hubungannya antara input dan output. Kenapa kayak gitu? Karena pusat pendapatan merupakan organisasi pemasaran yang tidak sama sekali bertanggung jawab terhadap laba. Lalu jika input biaya dikaitkan dengan output atau pendapatan, maka nih unit tersebut merupakan pusat laba. Lalu kinerjanya diukur atas dasar apa sih? Nah, kinerjanya diukur
atas dasar pendapatan yang diperoleh, atau sama dengan unit yang terjual dikali harga jual. Yang kedua, ada pusat beban atau biaya. Adalah pusat tanggung jawab yang inputnya dapat diukur secara moneter, tetapi outputnya tidak. Kinerja manajernya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Input dapat diukur karena kita mengeluarkan biaya, sedangkan output tidak dapat diukur karena output terdapat pada pusat pendapatan. Di sini ada beban atau biaya teknik, yaitu yang pertama ada input atau unit moneter mempunyai hubungan erat dengan output atau fisik. Jumlah biaya dapat diestimasi, misalnya biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung dan biaya-biaya langsung. Dan ada juga beban atau biaya kebijakan, yaitu sebagian besar biaya yang terjadi mempunyai hubungan erat dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya ada output sulit diukur. Pusat biaya kebijakan meliputi unit administrasi dan pendukung, contohnya akuntansi hukum dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Dan yang terakhir ada pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja pimpinannya dinilai dari prestasinya memanfaatkan aset perusahaan, sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi pusat pertanggungjawaban dari kami kelompok 3. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa nge-skip videonya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Stay safe and stay healthy guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya.